Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berusaha untuk sharing salah satu jenis teks ke kalian, yaitu repotex ya. Untuk lebih detailnya, apakah repotex itu, bagaimana repotex itu, bagaimana penggunaannya, dan juga bagaimana bagian-bagiannya akan kita simak pada penjelasan saya pada video kali ini. Oke ya, stay tune terus di channel saya Neri Andi Labs. Jangan lupa untuk like, view, dan subscribe channel saya. Oke ya, selanjutnya saya akan berusaha untuk membahas kalian mengenai di sini poin-poinnya ya, yang akan saya berusaha untuk share ke kalian ya, yaitu mengenai repotex. Nanti itu ada definisi atau penjelasan apa sih artinya repotex itu. Kemudian nanti ada generic structure, yaitu bagian-bagiannya, bagian daripada repotex juga nanti akan saya berusaha untuk sharing. Yang ketiga nanti ada communicative purpose ya, jadi tujuan daripada communicative purpose daripada repotex itu apa. Kemudian ada generic feature ya, generic feature itu nanti menggunakan tata bahasa bagaimana, kosakatanya seperti ada apa. Kemudian yang terakhir adalah example-nya. Oke ya teman-teman, mungkin itu aja poin-poin ya yang akan kita bahas. Jadi tetap terus di channel saya ya, jangan lupa untuk like dan subscribe channel saya. Oke teman-teman, yang selanjutnya akan saya berusaha untuk sharing ke kalian yaitu mengenai definition yaitu artinya ya, jadi artinya daripada repotex itu apa, jadi akan saya berusaha untuk sharing ke kalian di kesempatan ini ya. Oke, di sana sudah saya tampilkan. Repotex is a kind of text which has social function to describe the way things are with reference to a range of natural, man-made, and social phenomenon in our environment. Oke, artinya apa? Akan saya berusaha untuk ulas ya ke kalian ya. Repotex adalah sebuah jenis daripada teks yang mempunyai fungsi sosial untuk menjelaskan sesuatu hal dengan beberapa referensi ya, dari beberapa kumpulan yang bersifat natural ya, buatan dari manusia atau fenomena sosial yang ada di lingkungan kita ya. Itu adalah penjelasan daripada repotex ya. Yang kedua, report is text which present information about something as it is a result of systematic observation and analysis ya. Artinya apa? Jadi repotex adalah sebuah teks yang menyajikan atau mempresentasikan sebuah informasi mengenai suatu hal atau suatu benda ya, sebagai apakah itu bendanya ya. Kemudian informasi yang disampaikan itu merupakan sebuah hasil dari sebuah observasi yang sistematis dan juga analisis yang sistematis. Jadi repotex itu berusaha untuk menjelaskan mengenai suatu hal yang sudah disusun secara sistematis dan juga sudah secara analisis ya. Jadi repotex ya. Itu teman-teman, jadi dua penjelasan daripada repotex ya yang sudah saya share ke kalian tadi. Ada the repotex is a kind of text which has social function to describe the way things are with reference to a range of natural, man-made, and social phenomena in our environment. Dan yang kedua adalah report is a text which present information about something as it is a result of systematic observation and analysis. Oke, itu ya teman-teman, ada dua penjelasan daripada repotex itu apa. Oke teman-teman, selanjutnya akan saya berusaha sharing ke kalian yaitu mengenai generic structure daripada repotex ya. Di sana ada apa aja generic structure daripada repotex itu ya. Oke. Yang pertama ya, di sini generic structure-nya itu dibagi menjadi dua ya. Ada general classification sama description ya. Apakah general classification itu? Jadi general classification itu tell what's the phenomenon under discussion as. Jadi general classification itu garis besarnya ya. Jadi menjelaskan fenomena apa yang sedang kalian diskusikan ya. Jadi tell what's the phenomenon under discussion is.
Kemudian di sana ada description atau penjelasan atau deskripsinya apa ya. Tell what the phenomenon under discussion is like in item of ya. Jadi di sana itu menjelaskan mengenai fenomena atau peristiwa yang sedang didiskusikan itu seperti apa, yang terdiri dari habit ya, kebiasaan, kemudian habitat, tempatnya bagaimana, food bisa food juga makanan, kemudian physical feature, kemudian eh, bentuk fisiknya seperti apa, kemudian qualities itu kualitasnya seperti apa, kemudian ada juga quantities atau jumlahnya, kemudian juga ada behavior ya, behavior itu tingkah lakunya seperti apa. Jadi nanti di sana itu diskusinya itu bisa ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi ada 7, ada habit, habitat, food, physical feature, ada qualities, ada quantities, ada behavior. Jadi ini cuma 7, ini cuma beberapa aja ya. Jadi kalian nanti bisa mengembangkan, misalnya kalau kalian punya yang lain bisa kalian kembangkan ya. Ini cuma garis besarnya aja yang saya berusaha untuk sharing ke kalian ya teman-teman. Oke, jadi itu adalah generic structure daripada report text. Ada dua, yaitu general classification yang pertama, yang kedua adalah description ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya yang saya akan berusaha untuk sharing ke kalian yaitu mengenai communicative purpose ya daripada report text. Apa aja communicative purpose daripada report text ya? Yang pertama adalah to inform factual information about specific subject. Jadi fungsi daripada report text yang pertama yaitu untuk menginformasikan informasi yang benar dari suatu objek tertentu ya. Jadi memberikan informasi yang benar atau informasi yang sesuai dengan fakta mengenai suatu objek ya, yang pertama. Yang kedua adalah to inform reader about, jadi untuk memberikan informasi kepada pembaca ya, untuk memberikan suatu berita kepada pembaca. Selanjutnya itu to describe something systematically, yaitu untuk menjelaskan atau menggambarkan sesuatu secara sistematik ya, secara lebih urut ya. Itu jadi fungsi daripada communicative purpose daripada report text itu seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya yang berusaha untuk saya share ke kalian yaitu mengenai generic feature daripada report text ya. Yang pertama itu report text usually use simple present tense and seldom use past tense ya. Jadi yang pertama, report text itu biasanya menggunakan simple present tense, yaitu tenses yang bisa kita gunakan untuk kegiatan yang kita ulang-ulang, kegiatan sehari-hari ya. Ya, salah satu jenis tenses yang paling sederhana ya. Kemudian jarang menggunakan past tense ya, kecuali jika bendanya itu adalah benda yang sudah tidak ada atau sudah punah ya. Misalnya kalau kalian berusaha untuk mendeskripsikan mengenai dinosaurus ya. Yang kedua adalah the language is natural also be objective ya. Kalimatnya itu biasanya natural dan dan netral ya, maksudnya ya, kata-katanya biasanya netral dan biasanya itu berdasarkan bendanya ya. Jadi tidak ada ungkapan yang menjelaskan mengenai pendapat, tidak ada referensi yang berdasarkan pembaca ya. Misalnya tidak menggunakan kata saya, I, we, or you, kata kita atau kamu ya dalam penulisan report text-nya. Yang selanjutnya adalah frequent use of passive sentence. Jadi sering menggunakan kalimat pasif ya teman-teman. Jadi jarang menggunakan kalimat aktif ya. Jadi dia sering menggunakan kalimat passive sentence ya. Selanjutnya yaitu use of be, is, am, are, was, were for the classification. Jadi sering menggunakan to be, is, am, are, was, were untuk membuat sebuah klasifikasi ya. Jadi untuk membuat sesuatu itu lebih mudah, dia menggunakan kata to be nya adalah is, am, are, was, were ya teman-teman. Oke teman-teman, ini lanjutan daripada generic starternya ya. Selanjutnya itu ya teman ya, selanjutnya use of verb have, has, had in order to give detail description. Jadi menggunakan kata kerja have, has untuk memberikan
penggambaran yang lebih detail ya teman-teman. Kemudian selanjutnya, use of action verb related to the topic especially when describing behavior ya. Biasanya tuh menggunakan kata kerja verb yang sesuai dengan topik ya, khususnya ketika berusaha untuk menjelaskan tingkah laku ya. Jadi biasanya di report text itu biasanya menggunakan action verb yang sesuai dengan topik ya, khususnya ketika menjelaskan mengenai tingkah laku ya teman-teman. Misalnya tingkah laku hewan, tingkah laku manusia, itu biasanya menggunakan action verb yang sesuai dengan topik yang dibicarakan ya. Selanjutnya, use of adjective in describing especially the qualities ya. Selanjutnya menggunakan kata sifat ya ketika menjelaskan sebuah kualitas atau mutu ya teman-teman. Selanjutnya, often accompanied by photo, diagram, maps, and illustration. Jadi untuk lebih membuat pembaca itu lebih tertarik, lebih detail, jadi biasanya itu ditambah dengan foto, diagram, peta, atau juga ditambah dengan beberapa ilustrasi ya untuk lebih mempermudah pembaca dan juga untuk membuat pembaca lebih tertarik ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya ini saya kasih contohnya ya. Di sini adalah contoh daripada report text ya. Kalian bisa membacanya sendiri ya teman-teman. Di sini saya berusaha untuk sharing ke kalian teksnya itu mengenai Tyrannosaurus Rex ya. Di sini seperti yang saya jelaskan tadi, karena Tyrannosaurus Rex berarti dinosaurus karena sudah extinct kan, suatu yang sudah punah, maka di sini saya menggunakan tesisnya, saya menggunakan past tense ya teman-teman. Jadi saya menggunakan simple past tense ya. Oke teman-teman bisa membacanya sendiri, bisa kalian amati sendiri di sini. Jadi ada dua, yaitu ada general classification yang paragraf pertama, yang kedua adalah ada description ya, sesuai dengan tadi generic structure-nya daripada report text ya teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan berusaha untuk memberikan informasi ke kalian ya. Jadi beberapa contoh daripada report text itu misalnya scientific report, recommendation report, white papers, annual reports, auditor reports, workplace report, census report, trip report, progress report, investigative report, budget report, policy report, demographic report, predict report, appraisal report, inspection report, military report, boundaries report, dan sebagainya. Jadi ini adalah beberapa contoh daripada report ya teman-teman ya. Jadi beberapa report text ya teman-teman. Oke teman-teman, bisa kalian catat juga, bisa kalian pelajari jadi contoh-contoh daripada report text ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin ini ada akhir daripada penjelasan saya pada video kali ini ya. Terima kasih banyak, thank you very much karena sudah memberikan attentionnya, karena sudah memberikan perhatiannya kepada video saya di kesempatan kita kali ini. Jangan lupa untuk kalian selalu dukung video-video dari kami ya, dari channel kami dari Andil Labs. Jangan lupa untuk like, untuk view, dan juga jangan lupa untuk subscribe ya. Dan teman-teman mohon kalian juga bisa untuk share ke teman-teman kalian jika video yang saya berikan ini bermanfaat. Oke, akhir kata, thank you so much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.